Selamat pagi teman-teman, di sini saya Vika dan juga rekan saya yaitu Mbak Anggi akan menemani kalian ngobrol-ngobrol santai dengan owner di kedai ini yang boleh diperkenalkan namanya? Ya, perkenalkan, saya Firman, saya dari Osing Coffee. Ya, berarti kita boleh panggil Mas Firman gitu ya, biar lebih akrab santai gitu. Oke Mas, di sini saya akan bertanya sedikit nih tentang kedai ini, awal mula berdirinya kedai ini, terus apa sih filosofi dari kedai ini sendiri dari Mas Firman? Oke, jadi sesuai yang dari teman-teman udah pada tahu, kedai ini namanya Osing Coffee. Kenapa dinamain Osing Coffee itu? Osing itu sendiri dari sikatan opak singkong. Jadi kalau teman-teman tahu cemilan khas yang sering teman-teman jumpai di daerah Bandungan dan Ambarawa, mungkin itu ada namanya cemilan opak singkong. Nah kebetulan ibu sendiri itu yang beliau yang produksi opak singkong sendiri. Dulu aku pernah ngejualin opak singkong itu dengan kemasan dan packaging yang anak muda banget. Harapannya dulu aku bisa ngebantu ibu ngejualin itu, terus ya teman-teman yang pengen nyobain opak singkong itu bisa langsung ke aku gitu. Tapi ternyata opak singkong sendiri itu ternyata pasarnya bukan yang anak muda ternyata. Jadi opak singkong itu pasarnya lebih ke ibu-ibu, ke mbah-mbah gitu-gitu. Makanya setelah aku masuk ke dunia kopi, awal mulanya itu dulu aku pertama kali masuk ke dunia kopi, aku cuman karena iseng kerja aja. Jadi belum yang fokus ke kopi banget. Terus aku juga belum sering ngopi. Ya akhirnya teman-teman waktu itu nyaranin kalau kenapa kamu nggak coba bikin brand kopi sendiri, karena kamu juga punya kebun. Waktu itu mereka bilang gitu. Akhirnya setelah aku resign dari situ, aku bikinlah Osing Coffee. Yang dulunya yang aku ngejualin opak singkong itu dulunya namanya Osing Homemade. Setelah aku masuk ke dunia kopi dan aku akhirnya ngebikin brand kopi ini, akhirnya aku rebrand jadi Osing Coffee. Terus Osing Coffee sendiri sampai saat ini udah berjalan selama 3 tahun. Ini adalah tahun ketiga. Jadi dulu tahun pertama Osing Coffee itu aku cuman jadi petani, prosesor. Jadi kayak cuman di kebun, ngerawat kebun, terus akhirnya nanti panen kopi, terus nanti proses kopi, terus akhirnya aku jualan kemasan. Itu di tahun pertama. Terus karena aku pikir-pikir lagi waktu itu, ya yang namanya merintis itu pasti di tahun pertama lebih berat-beratnya ya. Jadi sedangkan aku benar-benar yang menyambung hidup dengan penghasilan dari aku jualan kopi. Terus aku putar otak lagi, gimana caranya biar aku bisa jualan itu biar muternya cepet. Akhirnya di tahun kedua aku bikinlah konsep kopi keliling yang pakai motor, tapi bukan yang pakai sepeda listrik, bukan. Jadi bener-bener pakai motor, terus belakangnya ada gerobak. Itu aku berjalan selama setahun. Itu di konsep tahun kedua. Terus di tahun ketiga ini aku memberanikan diri untuk membuka slobar di rumah. Jadi dari adatku sendiri itu setiap tahun dari Osing Coffee harus berkembang. Jadi walaupun itu enggak yang gede banget, tapi aku harus punya konsep baru di setiap tahunnya. Gitu. Berarti ini soalnya baru ya? Baru. Jadi Osing Coffee itu aku nandain bulan kelahiran itu di bulan Desember. Jadi Januari itu pasti udah beroperasi dengan konsep yang baru. Jadi ini sudah mulai berjalan 5 bulan ini. Iya nggak sih, 5 bulan, bulan Maret, April, Mei, ya kan? Ya, berjalan 5 bulan ini di rumah. Gitu. Kita kolaborasi gitu antara Osing dan juga kopinya gitu. Iya, benar. Ini Mas, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Jadi konsep awal dari kedai Osing ini tuh terinspirasi dari mana? Jadi konsep dari kedai yang aku bangun di rumah ini itu terinspirasi dari banyak tempat sih sebenarnya, karena udah banyak juga kedai-kedai rumahan yang modelnya kayak gini, terus dengan sistem-sistem mereka yang
banyaklah konsep-konsep sebenarnya di luar sana itu. Jadi aku saring nih satu persatu tuh aku udah lihat dulu gimana cara mereka konsep, gimana cara mereka nge-sistem. Akhirnya aku aplikasiin di rumah ini. Jadi di sini itu karena konsepnya slow and show bar, jadi teman-teman bisa ngelihat aku cara bikin minuman, terus kita juga bisa langsung interaksi. Terus ya sebenarnya kenapa akhirnya aku ngebikin slow bar itu karena tempatnya yang terbatas. Jadi kan karena emang gak gede ya. Sebenarnya bisa aku nambah porsi banyak tuh di sini. Cuman dari aku sendiri itu kalau ngopi itu enggak yang suka keramaian banget gitu loh. Jadi aku lebih suka ya enggak rame. Terus teman-teman juga kalau mau ngopi di sini juga bisa ngobrol langsung sama aku. Aku juga kan anaknya juga seneng ngobrol ya. Jadi teman-teman yang datang langsung di sini kita ngobrol dulu, terus nanti teman-teman pesan, nanti aku kembaliin juga sambil ngobrol. Ya udah sampai sesinya nanti berakhir, karena di sini pun aku bagi jadi 3 sesi. Sesi pagi, sesi siang, sama sesi malam. Jadi biar ketata aja, dan di sini pun sistemnya aku buat reservasi. Jadi buat teman-teman yang memang mau berkunjung ke rumah, aku rekomendasiin buat reservasi dahulu. Karena emang tempatnya nggak terbatas. Takutnya kalau teman-teman tiba-tiba ke sini, itu nanti nggak ada kursi dan nggak tempat. Akhirnya teman-teman nanti kecewa kan, dan takut balik lagi ke sini. Itulah mengapa aku akhirnya bikin sistem reservasi gitu. Mas Iwan tuh santai gitu sama customer juga bisa lihat langsung cara Mas Firman menyiapkan kopinya. Kenapa sih bisa apa ya, seloyal itu dengan memperlihatkan resep atau sharing dalam pembuatan kopi? Kan bisa aja itu kayak, apakah itu nggak ngerusak brand dari Mas Firman sendiri? Enggak. Kalau ditanya kenapa bisa aware dan sharing gitu ya sama teman-teman atau customer gitu, di dunia bisnis itu emang sudah dari ilmunya kan, kita mau jualan apapun itu kita udah punya pasar sendiri, dan walaupun resepnya sama tapi rezeki kita kan nggak mungkin sama orang lain nih, nggak mungkin rezeki kita bakal diambil sama orang. Jadi itu yang bikin akhirnya ya udah, kalian mau nanya resep apapun sama aku, kalaupun aku tahu dan aku bisa ngejelasin ke kalian, ya udah pakai aja, nggak apa-apa. Kalian mau bikin brand baru pun mau saingan sama aku itu nggak mungkin. Kalau saingan nggak mungkin ya, karena akhirnya nanti kita bakal sharing. Dan itu tadi, setiap warung dan setiap kedai itu pasti pasarnya berbeda, tergantung dari konsep apa yang kita bikin begitu. Ini boleh sambil minum nggak? Boleh, Mas, kita di sini santai aja. Jadi kan di sini kan tempatnya kan kayak di pedesaan ya. Terus kayak tantangan terbesar itu apa sih? Kalau buka buka kedai di tengah desa. Ya, karena kan mungkin nggak seramai kalau buka di kota gitu. Iya, sebenarnya ada beberapa faktor yang akhirnya aku memutuskan untuk buka di rumah, di tengah-tengah perkampungan lah kasarnya gitu. Ada beberapa faktor yang salah satunya mungkin aku bisa saja ngebikin kedai osing itu mungkin di tempat keramaian ataupun di perkotaan ya. Cuman yang ngebikin akhirnya nanti aku bakal mikir lagi itu pasti aku bakal nyewa ruko. Yang dimana nyewa ruko sekarang itu apalagi di daerah perkotaan itu yang nggak murah banget. Jadi awalnya itu teman-teman karena sering main ke sini ya, mereka sering main ke sini, terus mereka itu duduk di sini dulu yang belum jadi lah ini. Mereka duduk sini, mereka pada bilang kalau kayaknya enak nih di sini dibuat kedai kopi atau slow bar kopi gitu. Mereka udah bilang begitu dulu waktu itu. Terus akhirnya ya udah aku bikin konsep dalam ketiga ini di rumah dengan tantangan yang ya menantang banget sebenarnya, karena ya aku menyadari karena kedai ini kan yang agak jauh dari perkotaan. Jadi kenapa pada akhirnya aku ngebikin di rumah ini, karena ya suasana di sini itu masih enak banget buat ngopi. Jadi ngopi kalau panas kayaknya juga nggak nyaman, ya nggak? Ya kan? Satu itu yang bikin akhirnya aku buka di rumah itu karena suasana dan jadi sampai sekarang pun marketku
itu bukan warga lokal, karena warga lokal juga mereka udah biasa kan di sini. Jadi teman-teman yang berkunjung di sini itu kebanyakan yang dari bawah perkotaan, ada dari Ungaran, Semarang, Salatiga, ini masnya juga dari Karanganyar, Solo. Waktu itu juga ada yang dari Solo. Ya mereka rata-rata dari bawah lah, yang dari mungkin dari hawa yang panas, terus dia naik ke gunung ke hawa yang dingin di sini. Terus ya yang ngebikin menantang lagi, gimana caranya aku bisa menarik perhatian orang-orang, dan akhirnya orang-orang itu bakal berkunjung ke rumah dengan jarak yang agak jauh. Nah itu yang akhirnya sekarang aku benar-benar fokus untuk bermain di media sosial, karena di zaman sekarang emang media sosial itu sangat berpengaruh banget, ya enggak? Kita bisa tahu apapun itu dengan sosial media kan. Itulah kenapa juga teman-teman tahu rumah di sini, tahu kedai kopi di sini, akhirnya mereka penasaran dan mereka ingin ngopi dengan suasana pedesaan di sini. Berarti kayak bikin konten promosi gitu ya? Iya benar. Jenis itu. Terus kan kemarin sempat lihat di beberapa postingan ya Mas tentang open trip gitu yang ada di sini. Iya. Itu boleh diceritakan nggak Mas gimana sih open trip itu konsepnya? Terus apakah juga kolaborasi dengan petani-petani yang lain? Oke. Untuk open trip itu ada di Project Osing, itu udah mulai dari tahun kedua. Jadi namanya Coffee Trip. Jadi Coffee Trip itu teman-teman yang emang mereka yang awalnya suka ngopi, terus mereka cuma atau mereka kerja di warung kopi lah, tapi mereka nggak tahu nih gimana kopi itu diproses dan ditanam dari hulu. Nah itulah kenapa akhirnya aku mau bikin yang namanya Coffee Trip. Tujuannya yang pertama kali kenapa aku akhirnya ngebikin Coffee Trip itu sebenarnya buat pasarnya itu malah buat para barista awalnya ya. Itu para barista yang emang mereka hanya tahu cara membuat minuman, tanpa mereka tahu gimana kopi yang dia bikin itu ditanam dan diproses. Dan menurutku itu sangat penting untuk seorang barista, karena barista kan yang pasti dia yang bakal berinteraksi dengan customer. Customer kan juga berhak tahu, atau mereka bertanya ini kopinya dari mana, ini kopinya diproses kayak gimana, ini kopinya rasanya apa gitu kan. Itu yang barista harus tahu. Makanya tujuan pertama aku bikin Coffee Trip itu sebenarnya buat barista. Jadi biar barista itu mereka juga paham dan tahu dari hulu sampai ke hilir. Cuman ya sampai sekarang ya nggak harus barista sih. Jadi teman-teman yang memang mereka penasaran dan pengen Coffee Trip ke kebun, atau mereka ingin mendapat experience baru nih, ya udah boleh-boleh aja. Soalnya nanti di kebun juga itu nanti kayak kita bakal sharing edukasi perihal kopi dari hulu lah, gimana kopi itu ditanam dan diproses, terus akhirnya gimana nanti dia bisa diseduh dan dengan rasa yang berbeda-beda gitu. Jadi siapa aja boleh nih ya datang? Boleh. Berarti kita bisa nih ya Mas? Boleh bisa. Kan kopinya Masnya kan dari kebun sendiri ya? Iya. Terus kalau misalkan kopinya habis tuh gimana caranya biar stop terus? Oke. Iya sih, karena emang kebunku itu nggak terlalu gede ya. Kebunku cuman beberapa petak. Itu pun sebenarnya kalau misal itu buat stokku setahun, itu kemungkinan masih cukup. Cuman kan aku tetap sampai sekarang masih ngejualan yang bungkusan jadi kopi. Jadi teman-teman yang emang mau minum dan nyeduh sendiri di rumah juga bisa beli beans di aku. Nah pas kalau beansku itu sudah habis, masih ada teman-teman pelaku kopi juga, mereka banyak juga yang emang meroses kopi juga. Jadi sampai sekarang aku masih aman sih, karena teman-temanku juga lumayan banyak, dan alhamdulillahnya mereka juga ya support juga. Kita sebenarnya sesama pelaku kopi kita saling support sih. Jadi kayak ada nih temanku, dia warung, terus dia butuh kopi, dia bisa beli di aku. Suatu saat nanti bisnisku habis, aku bisa beli temanku juga, kayak gitu berperannya. Oke Mas,
Tadi kan masnya kan punya kebun sendiri ya. Itu masnya yang ngolah sendiri atau mungkin menyediakan beberapa lowongan untuk masyarakat sekitar? Mungkin karena sekarang aku udah fokus di rumah dan aku fokus membuat sebuah minuman gitu. Jadi sekarang kalau untuk perawatan dan apapun itu soal di kebun itu kadang masih aku sendiri juga yang kayak harus ya main ke kebun terus nanti merawat apalah yang bisa aku lakuin dan waktuku senggang gitu. Kalau semisal nanti waktu aku itu kurang, terus akhirnya nanti kebunnya itu emang bener-bener harus dipegang, aku biasanya dibantu sama bapak juga yang masih di kebun. Kadang juga temanku juga, mereka teman-teman yang emang masih di rumah dan belum bekerja, dan kalau mereka mau biasanya aku mintain tolong buat ya entah itu petik, entah itu bersih-bersih di kebun gitu. Jadi ya sebisa mungkin juga aku harus membantu teman-temanku juga yang memang dia lagi butuh kerjaan gitu. Oke. Terakhir nih Mas, pesan dan kesan dari Mas Firman sendiri mungkin untuk kedepannya untuk kedai Osing ini impian sih kayak apa ya, harapan Mas Firman sendiri nih untuk kedepannya? Sebenarnya kalau ditanya harapan, aku nggak berharap apa-apa ya, karena ya udah aku cuma ngejalanin ya hitungannya ini bekerja lah. Aku ya udah aku sunah aja bekerja. Terus kalau ya tapi yang namanya manusia tetap punya inilah, punya cita-cita besok mau apa. Itu tadi yang aku aku omongin di awal, setiap tahun itu kan Osing itu harus berkembang dan punya konsep baru. Paling aku bakal berpikir gimana nanti konsep di tahun selanjutnya. Cuma kan itu aku mikirnya juga yang nggak setiap hari harus berpikir itu kan. Ya itu momen sih, aku bakal mikir kayak gitu, itu momen. Dan harapan yang lainnya ya semoga tetap Osing ini tetap berjalan, dan kalau bisa tetap harus berkembang, dan ya bisa bermanfaat untuk teman-teman dan lingkungan sekitar aja sih. Oke Mas, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir, motivasi untuk kita dan juga teman-teman yang mungkin sedang nonton podcast ini, mungkin ada dari Mas Firman yang ingin disampaikan? Untuk mungkin, tapi sebenarnya saya bukan motivator ya. Iya. Jadi ini real dari persepsi saya, yang teman-teman nanti boleh percaya atau enggak lah. Ini benar saya. Ya. Kalau dari saya sedikit kalimat dari saya untuk teman-teman yang emang lagi pengen berwirausaha, pengen berusaha untuk berusaha. Kalau saran aku, mumpung buat teman-teman yang emang masih muda banget, dan mungkin teman-teman juga masih banyak yang kuliah atau ya belum nikah lah. Kalau dari aku, mumpung kalian masih muda dan masih banyak waktu untuk ke jenjang yang panjang, mulailah untuk berusaha di bidang apapun yang kalian sukai. Kalian harus punya satu bidang yang itu bisa mendeskripsikan diri kalian banget. Misal nih, contoh aku udah dikenal sama teman-teman itu ya udah penjual kopi kayak gitu. Jadi teman-teman ya mungkin bisa saja teman-teman bisa ngebikin sebuah brand sendiri dengan bidang yang teman-teman sukai dan sering lakukan. Kalian harus punya satu bidang yang itu bisa mendeskripsikan diri kalian banget. Misal nih, contoh aku udah dikenal sama teman-teman itu ya udah penjual kopi kayak gitu. Jadi teman-teman ya mungkin bisa saja teman-teman bisa ngebikin sebuah brand sendiri dengan bidang yang teman-teman sukai dan sering lakukan, yang teman-teman emang itu bisa dan berani untuk rugi ataupun bangkrut ataupun ambruknya dengan bidang yang emang teman-teman sukai. Jadi kalau emang kita lagi di posisi down, tapi karena itu hal yang kita sukai itu emang
bener-bener yang nggak ngebikin kita hanya frustasi, kan kita bisa bangkit lagi tuh ya kayak gitu. Jadi teman-teman harus emang bener-bener fokus dalam satu bidang untuk membuat sebuah brand, dan harus bisa akhirnya nanti mendeskripsikan diri kita sendiri gitu. Kan banyak banget nih sekarang udah ada sosial media dan apapun itulah. Teman-teman juga jangan yang malu untuk sekedar ngepost apapun karya-karya kita, karena kita nggak tahu dari postingan kita yang kita post itu nanti bisa berdampak di kemudian hari, kan kita nggak tahu tuh. Kadang teman-teman zaman sekarang itu, apalagi Gen Z-nya kita semua Gen Z ya, kita semua Gen Z ya. Kadang Gen Z itu masih sorry banget, masih kayak ya apa ya, karena terlalu bermain sosial media yang kurang bermanfaat, yang akhirnya termainsa dalam pikiran kita, akhirnya banyak ketakutan, akhirnya kita nggak bisa berkembang. Nggak bisa berani ambil risiko. Ya benar, padahal ya kita tinggal lakuin apa yang kita sukai, dan kita harus mencoba, karena kita kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan tahu nanti hasilnya seperti apa, begitu. Dan kita sebagai mungkin anak muda juga, kita harus benar-benar memetakan statement dari teman-teman kita yang itu udah menurutku tidak bermanfaat gitu lah. Jadi misalnya kita emang udah fokus untuk membuat sebuah brand, dan kita emang benar-benar mau berusaha, itu ya udah kita harus kasarannya mungkin ya teman-teman yang lain itu pada nongkrong, kita harus emang benar-benar fokus gimana branding kita itu bisa berkembang terus. Yang lain pada nongkrong, yang lain pada bekerja, ya udah kita fokuslah pada diri sendiri. Mungkin itu sih. Oke teman-teman, ini barusan motivasi dari Mas Firman selaku owner dari kedai kopi ini. Terima kasih Mas Firman sudah berbagi ilmu dan kita sharing terus cerita-cerita sama kita. Semoga ini bisa bermanfaat bagi saya juga bagi teman-teman yang nonton. Dan oke teman-teman, ini obrolan kita hari ini. Terima kasih buat Mas Firman udah mengizinkan untuk kita sharing hari ini, berbagi ilmu dengan saya dan juga dengan teman-teman semua. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi semuanya, dan juga untuk Mas Firman terima kasih. Semoga kedainya bisa berkembang dengan sesuai yang diharapkan. Oke, terima kasih. Cukup sekian obrolan kita hari ini, sharing kita hari ini. Saya Spika dan juga Andi pamit undur diri. See you.